Selamat siang rekan-rekan petani semuanya, khususnya petani talas yang sedang berjuang dalam budidaya talas beneng. Ketemu lagi dengan saya John Ketaren. Nah, saya berada di gudang tempat pengolahan talas beneng yang dikelola oleh PT Petani Neklas. Nah, ini siang-siang seperti ini, anginnya kencang, panasnya juga pol. Hari ini kita baru selesai melakukan perajangan ya, dan sudah kita masukkan dalam kemasan. Nah, ini dia semua hasilnya kita dapatkan ya. Nah, selesai dimasuk dalam kemasan ini, nanti kita akan langsung di plaster ya, di selasi ban, lalu kita timbang ya. Jadi ini hasil untuk hari ini. Wah, dengan cuaca yang di Medan yang panasnya dapat, nah itu menguntungkan buat kita dalam budidaya talas beneng. Karena dalam budidaya talas beneng ini begitu untuk kita mulai masuk tahap pemanenan, itu sangat dibutuhkan sinar matahari supaya daunnya gampang kuning. Nah, setelah kuning baru kita lakukan perajangan dan jemur. Nah, hari ini hasil kerja penjemuran hari ini dalam setengah hari sudah dapat seperti ini, karena memang panasnya pol sekali tuh. Wow. Ya, syukurnya di sini anginnya juga kencang. Jadi daun rajangannya semakin cepat kering. Ya. Nah, buat rekan-rekan semuanya yang masih terus budidaya talas beneng, kalau sudah punya hasil, segera hubungin PT Petani Neklas di nomor 0813 703 16009, karena PT Petani Neklas akan membeli daun rajangan ya. Nah, daun rajangan yang kita beli itu yang seperti ini. Nah, nampak ya. Nah, ini dia. Ini dengan besar rajangan 0,3 sampai dengan 0,6 mili, dan tingkat kekeringannya itu sekitar 12 sampai 14%, dan warna gold dan tidak bau apek. Nah, jadi tidak bau apek. Kalau dia bau apek, nah itu yang kita tidak bisa terima. Bau apek itu biasanya kalau sudah warnanya coklat ya. Jadi pasti akan berubah. Nah, kita sarankan buat rekan-rekan semua, jika dikemas dalam plastik yang seperti ini ya, ukuran plastik yang seperti ini. Nah, kalau bisa lakukan di vakum ya. Jadi setelah nanti ditutup, sebelum ditutup di selotip gitu, kalau bisa di vakum supaya udaranya tidak banyak lagi di dalam kemasan, karena udara itu bisa menimbulkan jamur dan bau apek. Nah, setelah itu kalau sudah siap di vakum dan disimpan di gudang yang suhunya suhu kamar berkisar 24 ya, 22 sampai 24 derajat Celcius, supaya tidak berkeringat ya, tidak berkeringat karena di dalam plastik. Nah, kalau rekan-rekan itu menyimpannya di dalam kotak, itu lebih bagus lagi ya. Kotak kardus seperti itu lebih bagus ya. Itu bisa di-press juga dan akan mengurangi kemungkinan untuk bau apek ya. Namun kalau kita melakukannya ini memakai kemasan plastik seperti ini, nanti selesai semuanya ditimbang, baru kita akan bawa ke gudang kita, ke PT Petani Neklas ya, karena memang di gudang kita itu kita bisa menjaga yang namanya suhunya dan juga kelembapan udaranya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Memang pada saat kita sudah merajang, yang penting itu adalah penyimpanannya dan proses pengemasannya supaya dia bisa bertahan lama. Talas beneng ini kalau sudah dirajang seperti ini bisa bertahan 4 sampai 6 bulan. Tetapi lihat pengemasannya apa, setelah itu
penyimpanannya, gudang penyimpanannya itu sangat sangat penting untuk diperhatikan. Nggak bisa kita nggak buat di sini karena memang di sini suhunya sangat kering dan panas ya. Jadi kita tidak simpan di sini. Ini hanya tempat pengolahan saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan buat rekan-rekan semuanya. Jika buat rekan-rekan yang ingin tahu lebih jelas lagi tentang prospek dalam budidaya talas beneng, silahkan hubungi PT Petani Naik Kelas. Oke, dengan saya John Ketaren, salam Petani Naik Kelas. Talas.